Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo, salam jumpa pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radioland yang terkasih. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini, Selasa 18 April 2017, saya Felicia Lili Teja akan menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Diosesan Aloysius Hadi Nugroho. Halo, apa kabarnya Romo hari ini? Kabar baik juga, semakin bersyukur apalagi menikmati Oktav Paskah. Ya. Baiklah para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita memulai acara Oase Rohani Katolik dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo Nugroho. Dalam nama Bapa dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas peristiwa kebangkitan ini, atas peristiwa bahwa kami diselamatkan dari dosa-dosa kami, sehingga kami menikmati hidup yang baru. Hidup baru yang harus kami selalu pertahankan dengan semangat pertobatan hari demi hari. Ya Bapa, semoga pengalaman-pengalaman hidup kami membuat kami semakin terinspirasi untuk selalu bertobat setiap saat, selalu menjadi manusia baru, manusia yang semakin memuliakan Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Kebijaksanaan dianugerahkan kepada kita, laksana air untuk diminum. Kebijaksanaan Tuhan berakar dalam hati kita dan membahagiakan kita selama-lamanya. Haleluya. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan untuk hari ini. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 36 sampai 41. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang sudah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut
dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 20 ayat 11 sampai 18. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah para gembala baik dan murah hati, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo, kiranya kabar sukacita apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Pastilah kita masih juga merasakan kabar sukacita karena kita baru saja merayakan Paskah. Dinamika dari Minggu Palma sampai Paskah itu kan dinamika yang luar biasa. Pasti sukacitanya kita masih merasakan bahwa kita itu mengalami hidup baru, kita itu mengalami bahwa kita selamat. Jadi saya ingat itu kalimat dari Rasul Paulus bahwa kita sini sekarang sudah selamat. Dari kacamata Tuhan kita selamat. Jadi kita ini sekarang itu berada di 2 kaki. 1 kaki kita sudah di surga,
satu kaki kita masih di dunia. Nah, peristiwa Paskah ini mengingatkan kita bahwa kaki kita satu ini sudah di surga sebenarnya karena peristiwa kebangkitan, peristiwa Paskah. Tapi kaki yang satu lagi kita masih di dunia. Nah, perjuangan hidup kita adalah bagaimana kaki yang satu juga ikut kaki yang lain ke surga. Jangan sampai kita cuma gelantungan gitu. Yang kaki yang sana udah di sana, terus kaki yang lain di dunia enggak, di surga enggak, kan kasihan gelantungan. Nggak jelas ya Romo Enggak ya. jelas. Nah itu peristiwa sekarang itu kita masih gembira di situ dan kita diajak untuk memperjuangkan kaki yang satu dengan gimana kalau dari bacaan dari kisah para rasul ini kita diajak untuk bertobat terus-menerus supaya satu kaki yang satu ini terangkat sehingga ketika kita nanti dipanggil kita siap bahwa dua-duanya sudah terangkat ke surga. Jadi salah satu cara supaya kaki kita dua-duanya berada di surga, kita harus bertobat ya Romo. Iya, dengan tindakan pertobatan. Karena kan kita juga diingatkan kalimat ini sangat dalam buat saya. Jadilah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Jadi kaki yang satu kita sudah sempurna bersama Yesus, kaki yang lain masih belum. Nah, kita menjadi sempurna, semakin baik pertobatan terus sehingga kaki yang kedua pun sempurna ada bersama Yesus. Romo, boleh kasih sedikit inspirasi kepada para gembala baik dan murah hati. Bagaimana supaya kita bisa, kaki kita yang sebelah ini bisa melangkah lagi ke surga, Romo? Ya, kalau dari bacaan dari kisah Rasul Paulus ini kan, di sini Petrus itu mengungkapkan bahwa jawablah Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, misalnya begini, bahwa kita diingatkan biasanya itu sebelum Natal, sebelum Paskah kita ada pengakuan dosa, gitu ya. Dan kita juga sering diingatkan oleh peristiwa-peristiwa di mana ajakan juga dari Bunda Maria bahwa kita itu kalau bisa ngaku dosanya itu sebulan sekali gitu. Tapi kadang-kadang jadi ada yang ekstrim, nggak sebulan sekali, ada yang tiap hari, ada tuh yang mau tiap hari, ada yang seminggu sekali gitu. Kadang-kadang yang seminggu sekali lagi itu saya tanyakan, kamu udah ada progres belum? Udah ada perubahan belum? Jangan sampai perubahan belum ada tapi kamu ngaku dosa terus, bahayanya itu menjadi sesuatu hal yang rutin lalu kita nggak PK lagi di dalam pertobatan, ngaku dosa iya tapi nggak berubah, percuma juga. Karena tindakan kita harus membawa pada perubahan. Jadi kalau di sini Petrus mengatakan untuk pengampunan dosa artinya ada perubahan. Nah, perubahan itu menjadi semakin sempurna. Nah, saya ingat dengan 3 hal ya, orang kita ini tantangannya 3 hal. Kalau saya ingat waktu masa-masa sebelum Paskah itu ada kalimat dari Nabi Musa tentang bahwa orang-orang yang kesulitan untuk bertobat itu adalah orang yang tegar tengkuk. Apa itu artinya, Romo? Wah, tegar tengkuk itu pasti itu bahasa-bahasanya Rasul, bahasa-bahasanya Musa, dan Musa itu kan gembala ya. Ya nggak tahu ketika menggembalakan sih saya membayangkan kalau dombanya itu keras kepala gitu ya, kan ada tuh yang kalau kita nonton, saya sendiri sih bukan gembala jadi saya nggak tahu, tapi kira-kira yang salah satu yang biasa tegar tengkuk itu adalah keledai ya. Keledai itu kan kalau ditarik dia narik, kalau didorong dia dorong gitu. Nah, tegar tengkuk kayak begitu tuh. Kalau dalam bahasa kita itu keras kepala gitu. Walaupun saya juga mengingatkan kalau ada pernyataan keras kepala itu, karena saya pikir begini, bukannya kepala harus keras, ya kan? Iya. Ya kalau kepala nggak keras kan gawat juga kan ya.
Nah, Itu jadi secara fisik, Romo. secara fisik Iya. ya. Jadi secara non fisiknya adalah supaya kita itu ada perubahan. Nah, satu itu tegar tengkuk. Lalu yang kedua itu adalah ini inkonsisten. Inkonsisten itu kadang-kadang kita dosa itu kan karena kita juga nggak konsisten ya sebenarnya. Nah, inkonsisten itu juga dalam hal begini, yang sesuai dengan aku terima, yang nggak sesuai aku tolak gitu. Kadang-kadang kan bisa aja kalau kita baca kitab suci juga kita istilahnya tebang pilih gitu ya. Yang ayat-ayatnya enak, aku pilih gitu. Tapi ayatnya nggak enak, nggak aku pilih. Nah, makanya kan saya sih senang dengan misalnya dengan gereja Katolik itu misalnya punya pilihan teologinya adalah teologi salib. Ya, padahal sebenarnya juga dengan teologi salib tetap aja harus menerima ada teologi kebangkitan gitu kan. Karena ada gereja-gereja yang lebih pilih teologi kebangkitan. Teologi kebangkitan tapi lebih diarahkan pada teologi kemakmuran gitu ya. Jadi kalau engkau ikut Yesus tapi engkau nggak makmur, kamu masih ada dosa, kamu masih ada salah gitu. Masih ada yang kurang ya, Ada Romo. yang kurang gitu. Kadang-kadang kan jadi saya ingat ada orang-orang yang mengalami pertobatan gitu ya. Pasti bagus mengalami pertobatan ya. Ya, dia mengalami hidup baru. Tapi ketika dia mengalami hidup baru, lalu ketika dia melihat orang lain, dia melihat bahwa orang lain tuh nggak seperti dia, lalu dia menghakimi orang yang tidak hidup baru itu, nah itu menurut saya kekeliruan di sana. Oke, dia hidup baru, tapi jangan sampai dia kemudian menghakimi orang lain dengan begitu. Ya, Romo. Bagaimana menurut Romo ya, jika contohnya saya deh, saya melakukan suatu kesalahan, lalu saya bertobat ya, Romo. Ya, bertobat. Ya. Bertobat. Kamu melakukan kesalahan. Iya. Bertobatnya gimana? Ya, Bisa lebih konkret gak salahnya apa? Nggak usah salahnya yang nggak usah sering yang marah-marah. Ya, sering Romo. marah-marah. Ya, sering marah-marah. Lalu saya bertobat. Saya ingin supaya saya tidak sering marah-marah. Ya. Tapi namanya manusia, Romo, kita berusaha, tapi kadang-kadang jatuh dalam hal yang sama, gitu kan? Nah, kita seringkali berulang kali bertobat dalam hal yang sama, kesalahan yang sama, Ya. gitu. Itu bagaimana, Romo? Nah, itu tegar tengkuk gitu. Jadi begini, marah gitu ya. Kemarahan itu nggak semua hal itu kan menjadi pemicu kita marah. Ya, misalnya kamu aku kasih duit, marah nggak? Enggak, semua. Jadi kan ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita marah. Nah, kita harus cerdas dalam hal ini. Nggak semua membuat aku marah. Lalu ada hal-hal yang membuat aku marah, tapi ada hal-hal yang membuat aku senang. Nah, dengan begitu saja kita sudah mulai belajar apa sih yang gampang membuat aku marah nih. Nah, terus dengan begitu aja kita sudah mulai memberi nama, istilah melokalisir. Oh, aku kalau marah tuh karena ini. Ya, harus bisa memilah ya, Romo. Betul, karena pasti hidup kita ini kan aksi dan reaksi ya, stimulus respons. Coba kalau kamu marah-marah nggak ada stimulusnya, kan orang juga heran. Anak kamu heran, suami kamu heran. Nih mama, kenapa ya? Nggak ada apa-apa kok, nggak ada angin, nggak ada hujan, marah gitu. Nggak ada ujung pangkalnya. Nggak ada ujung pangkalnya. Nah, kita sendiri harus cari ujung pangkalnya di mana ya. Lalu kita lokalisir. Nah, jadi misalnya kebiasaannya adalah marah. Nah, kita juga kalau saya mengajak untuk ya kita mengobservasi diri kita sendiri. Kalau aku pemarah, itu berarti bukan karena aku marahnya sebulan sekali, ya.
Kalau kamu cuma marahnya sebulan sekali, pasti anak kamu nggak bilang kamu pemarah, cuma sebulan sekali. Kira-kira kalau pemarah itu kira-kira harus berapa kali dalam berapa waktu? Sebenarnya nggak ada jangka waktunya ya Nah, Romo ya. misalnya sebulan kira-kira berapa kali lah? Berapa? Mungkin bisa sering Romo 20 Nah, kali kali. 20 kali sebulan ya. Oke, 20 kali sebulan berarti kira-kira tiap 2 hari lah marah. Nah, tiap 2 hari marah. Lalu kamu observasi. Oke, sekarang aku punya planning bahwa hidupku di bulan depan harus lebih baik daripada bulan ini. Nah, jadi kalau bulan ini aku 20 kali marah, bulan depan aku planning 19 kali aja. Kamu udah menjadi lebih baik bulan depan sebenarnya. Tapi memang kita harus menyadari, kita harus punya awareness. Itulah menurut saya keuntungan bahwa kita ini tradisi kita punya banyak tradisi doa. Ada tradisi meditasi, ada tradisi kontemplasi, ada tradisi berdoa dengan bernyanyi, ada yang dengan diam. Nah, dalam hal ini marilah kita misalnya lebih dalam hal yang lebih meditasi sehingga kita memeriksa diri kita sendiri. Lalu sehingga kita tahu, oh, aku kelemahannya di sini. Sebenarnya kan rahmat dari pengakuan dosa kan di situ. Aku punya kelemahan dan manusia semua pasti ada kelemahan dan ada kelebihan. Pertama-tama kita sadar kita punya kelemahan, kita punya kelebihan. Sehingga kelemahan-kelemahan itu apa? Lalu akan kita lihat, oh aku lokalisir di situ kelemahannya, marah di situ. Tapi aku juga akan tahu pemicunya apa. Nah, setelah tahu pemicunya apa, kita bahkan bisa, oh kalau begini kira-kira ada kemungkinan ada pemicunya muncul. Kita udah mulai bikin benteng sendiri kan. Nah, tinggal pilihan ada pada kita. Nih kalau pemicunya muncul, gue marah nggak nih gitu. Nah, kita sudah punya pilihan. Lalu kemudian kita punya pilihan, bulan lalu aku 20 kali, aku mau lebih sedikit. Nah, sehingga hidup kita akan menjadi lebih baik lagi. Kalau tegar tengkuk yaitu bulan ini 20 kali marah, bulan depan 20 kali marah, itu tegar tengkuk namanya. Nah, kalau kita berubah, dan yang harus berubah diri kita sendiri bukan orang lain. Betul. Jadi mungkin dunia luar sana sama aja, suami kamu sama aja, tapi mungkin lebih parah, anak kamu sama aja atau lebih parah, tetapi kamu yang berubah menjadi lebih baik, menjadi sempurna seperti Allah Bapamu sempurna. Jadi kita jangan takut jatuh dalam dosa yang sama. Jangan Tetapi takut. kita tetap harus berusaha untuk Iya. memperbaiki itu ya Romo ya. Ya. Jadi Petrus juga di sini menggarisbawahi ya Romo ya, intisari kehidupan Kristiani. Dari pihak kita manusia itu pertobatan. Ya, dan dari pihak Allah adalah anugerah pengampunan dosa ya Romo ya. Betul. Jadi kita bagaimana bisa menggunakan apa yang telah diberikan oleh Tuhan, pengampunan dosa yang telah diberikan kepada kita ya. Betul. Nah, makanya hampir selalu kalau saya melayani pengakuan dosa, saya ingatkan, engkau bisa masuk ruangan ini, kalau bukan rahmat Tuhan gak bisa. Betul. Masuk aja, belum ngomong, belum ngapa-ngapain, masuk ke ruangan itu aja itu udah rahmat sebenarnya. Sehingga ya itu sebenarnya limpahan rahmat pengakuan dosa itu. Nah, ya kayaknya berat sekali tuh Romo. Betul. Mau masuk ke ruangan pengampunan dosa aja itu suatu perjuangan yang sangat luar biasa. Betul. Ya. Kalau mau pun belum tentu bisa kalau mau gitu ya. Tapi kalau bisa belum tentu mau. Ya kan ada banyak variabel-variabelnya. Tapi ketika variabelnya ketemu lalu ada rahmat dari Tuhan, itu terjadi. Jadi bahkan dengan pengakuan dosa nggak main-main gitu. Ya rahmat dari Tuhan tetap, kemauan dari kita juga tetap, karena kita juga tetap punya kebebasan. Ya. Kamu harus banyak menanggapi aku karena aku kalau enggak ngomong terus nih. Ya Romo, di sini Maria Magdalena juga bertobat ya Romo ya, dan mendapatkan pengampunan. Iya. Sentuhan kasih Yesus telah mengubah hidupnya ya Romo ya. Iya benar. Nah itu dia sebenarnya, pengalaman rahmat itu harusnya mengubah kita. Jadi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan seperti juga Maria Magdalena itu mengubah.
Makanya jadilah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna apa adanya. Itu bukan sesuatu hal yang mimpi ya, bukan suatu hal yang mustahil. Karena ketika kita mengalami misalnya cinta kasih ya, cinta kasih Tuhan itu bisa lewat sesama, lewat alam atau yang lain, dan itu membuat kita berubah, dan berubah itu menjadi lebih baik. Nah, yang itu yang harus kita juga sadari. Berubah itu bukan cuma sekedar berubah gitu ya, karena kalau berubah tapi tidak menjadi lebih baik ya itu bukan perubahan namanya. Perubahan itu adalah meningkat sebenarnya. Eh, Menyamping kan juga perubahan, menurun juga perubahan, tetapi yang diharapkan adalah kalau kita diajak menjadi semakin sempurna adalah meningkat, meningkat, meningkat menjadi semakin baik. Ya, seperti dari bacaan Kisah Para Rasul bab 2 ayat ke-40 ya Romo, Ayat 40. dikatakan demikian. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi Petrus juga mengajak ya Romo ya, untuk menyelamatkan umat di sekitarnya juga ya. Dan hasilnya berapa banyak? Ya, sangat luar biasa Romo, 3.000 jiwa. 3.000. Ya. Itu hasil dari apa? Dari kalimat yang kau baca tadi. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Kesaksian itu kalau cuma kesaksian di mulut, tapi enggak dengan hati, dengan pengalaman pribadi, itu bukan kesaksian. Kesaksian adalah dengan seluruh hidupnya, bukan hanya dengan kata-kata. Walaupun di sini dia kesaksiannya adalah dengan kata-kata, tapi itu adalah ungkapan dari kesaksian seluruh hidupnya. Dan itu yang kemudian memberi inspirasi, membuat orang kemudian mau dibaptis, membuat orang mau berubah. Jadi kalau kita ini misalnya kembali kepada tadi, gampang marah lalu kita berubah menjadi lebih baik, gak usah banyak ngomong, gak usah cerita, sekarang aku lebih baik loh, dulu sebulan 20 kali marah, sekarang cuma 5 kali, gak usah ngomong, tapi orang akan lihat perubahan kita, dan itu sudah menjadi kesaksian yang hidup. Nah, dan kesaksian yang hidup itu dampaknya luar biasa, seperti di sini bahwa bisa mengubah orang, memberi inspirasi, bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, itu emang kita diminta untuk seperti itu, bahwa kita memberi keteladanan, kita berubah, kita bertobat dengan tindakan, karena tindakan perubahan itu sebenarnya suatu pewartaan. Gak usah banyak ngomong sebenarnya. Jangan omdo. Nah, jangan omdo gitu. Jadi tindakan kita sudah berbicara, tindakan kita baik, itu sudah ngomong dengan tindakan kita. Ya, jadi marilah kita memberikan kesaksian dengan perilaku kita yang baik ya Romo ya. Betul, dengan inspirasi Petrus ini. Ya. Oke, baiklah para gembala baik dan murah hati, tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan sesi pertama ini harus segera kita akhiri. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali dengan sesi yang kedua. Mekarkan berrasa bunga kehidupan.
Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 18 April Gereja Katolik memperingati Santo Eleutherius Paus. Eleutherius menjadi paus pada tahun 175 hingga hari kematiannya pada tanggal 24 Mei 189. Ia berasal dari Nikopolis, barat laut Yunani. Ia melayani umat sebagai diakon selama masa kepausan Santo Anicetus dan Soter. Ia dikenal sebagai paus yang dengan gigih melawan bid'ah Montanisme, sebuah aliran bid'ah dari timur yang sudah lama berkembang di Roma. Beberapa sumber secara salah menyatakan bahwa Eleutherius menerima beberapa keyakinan ajaran Montanisme dan terlambat mengambil tindakan tegas terhadap penganut aliran itu. Eleutherius juga mengeluarkan beberapa dekrit untuk melawan aliran Gnostisisme dan Marcionisme. Ia meninggal pada tanggal 24 Mei 189 dan dikuburkan di Bukit Vatikan. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 18 April Gereja Katolik memperingati Santo Eleutherius Paus. Halo pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radioland yang terkasih. Jumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Dan para gembala baik dan murah hati masih bersama dengan Romo Diosesan Aloysius Hadinugroho dan bersama saya Felicia Lili Teja. Romo, pada sesi yang kedua ini apa yang akan kita bahas, Romo? Ya, kalau sesi pertama tadi kita bicara soal bahwa kita sebaiknya optimis karena satu kaki kita sudah di surga bersama Yesus, kita sudah diselamatkan, tapi satu kaki adalah kita masih dalam perjuangan. Lalu juga yang kedua dengan cara berpikir itu, dengan semangat itu kita terus-menerus berada dalam usaha pertobatan. Dan usaha pertobatan itu juga sebenarnya usaha pewartaan, karena dengan pertobatan, dengan hidup kita itu kita menjadi teladan sebenarnya. Kita diinspirasikan oleh Petrus di sana, karena ketika dia memberi kesaksian yang hidup, lalu ada 3.000 orang yang mengalami pertobatan. Nah, kesaksian itu juga yang terjadi dengan Maria Magdalena ketika dia diutus oleh Yesus yang berjumpa dengan Yesus di makam. Maria Magdalena akhirnya berjumpa dengan saudara-saudaranya karena permintaan dari Yesus dengan kalimat ini, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, kemudian Maria Magdalena mewartakan pada teman-temannya, mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Dan dari situ kita seperti begini. Misalnya belum lama ini kan kamu ke Eropa ya. Ya, Nah, gimana? Apa yang menarik dalam pengalaman kamu ke Eropa? alam sekitarnya, Romo, yang Alam luar biasa. sekitarnya, iya. Nah, kalau engkau bercerita tentang alam sekitar yang luar biasa, pasti ekspresinya itu akan keluar. Nah, mirip seperti Maria Magdalena ini. Ketika dia bercerita, "Aku melihat Tuhan", nah ekspresinya keluar. Nah, ekspresi keluar itulah yang ditangkap oleh saudara-saudaranya, para murid yang lain, sehingga para murid itu menangkap bukan cuma dari kata-katanya, dari ekspresinya itu. Ya persis seperti Petrus itu ketika dia memberi kesaksian yang sungguh-sungguh, ekspresinya keluar. Nah, jadi berkomunikasi itu bukan cuma lewat mulut, dengan seluruh dirinya. Itu yang membuat Maria Magdalena itu dipahami, karena para murid waktu itu belum ketemu Yesus juga kan, karena yang pertama kali kan Maria Magdalena yang ketemu, habis itu baru ada penampakan yang lain. Nah, kita bisa belajar dari sini bahwa kalau kita mau menjadi saksi
Nah, itu berdasarkan pengalaman kita sendiri, berdasarkan cerita sendiri. Misalnya pengalaman Eropamu, kalau kamu bercerita, bisa saja kan kamu di Eropa bukan cuma terkesan dengan alamnya, tapi mungkin saja kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sana ketika kamu bersyukur. Puji Tuhan, aku bisa ke Eropa, karena itu juga seperti kalau saya bilang tadi soal masuk ruang pengakuan, itu perlu banyak variabel. Punya duit belum tentu bisa ke Eropa kalau nggak sehat, ya kan? Sehat tapi nggak punya duit misalnya, sehat punya duit nggak punya waktu misalnya, ada banyak variabelnya. Lalu kita bisa bersyukur bahwa variabel-variabel itu ketemu dan aduh puji Tuhan. Nah itu kan ketika ekspresinya keluar, kamu sebenarnya sudah mewartakan Tuhan gitu. Kamu pulang entah dari ziarah gitu ya, dari Lourdes, ketika kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sana, hidupmu pasti berubah. Nah, misalnya pulang dari Eropa dengan ke toilet di sana bayar 2 euro gitu misalnya, engkau akan bersyukur di sini bahwa toilet di sini itu murah-murah gitu ya. 2 euro itu kan berapa, bisa sampai 30.000. 30.000. Nah coba ke toilet 30.000, lalu kamu bisa menghargai di sini misalnya toilet-toilet di sini, lalu kemudian mungkin ketika penjaga toiletnya kamu kasih tip 5.000 aja rasanya murah. Gitu kan. Nah sikap hidup kita akan berubah. Lalu beli Coca-Cola, beli es krim gitu kan, waduh kamu akan mensyukuri, aduh Indonesiaku ini harga murah. Dan kamu akan paham kenapa turis-turis pada datang ke Indonesia, karena di Indonesia ini surga. Betul Romo, saya cinta Indonesia Romo. Nah dengan pengalaman kamu ke luar negeri, kamu semakin mencintai Indonesia, semakin mencintai tanah air sendiri, semakin bersyukur. Nah, kita bisa lihat di situ. Suatu pengalaman itu akan memperkaya kita, akan juga membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, membuat kita semakin bersyukur. Ya Romo, saya akan coba balik sedikit ya Romo ya, ke ayat di Yohanes bab 20 ayat 11, dikatakan demikian. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Nah, di sini Maria Magdalena ingin berjumpa dengan Tuhan ya Romo ya. Padahal kita berjumpa dengan Tuhan bisa di mana saja ya Romo. Nah, itu kan setelah kamu 2000 tahun kemudian setelah Yesus bangkit. Tapi 2000 tahun yang lalu belum begitu. Bahkan kan dulu punya pemahaman yang beda lagi. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, meninggal gitu. Jadi sebelum Maria Magdalena dalam perjanjian lama, sebelum Yesus ada, itu kan juga begitu. Takut mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena kalau melihat Tuhan berarti artinya mati. Nah, di sini kan kita lihat di ayat terakhir, aku melihat Tuhan. Nah, itu kalau untuk perubahan pada saat itu, zaman itu saja, itu perubahan yang drastis sebenarnya. Nah, lalu kemudian sekarang prosesnya adalah setelah gereja bertumbuh kembang, lalu kalau dulu kan beribadah misalnya cuma di bait Allah gitu kan. Sekarang kan kita beribadah bisa di mana-mana, ada gereja di mana-mana, ada tempat berdoa di mana-mana. Kalau dulu ya cuma satu. Lalu kan ada masanya misalnya orang-orang ke bait Allah gitu ya. Kita kan tahu juga terus persembahan. Kita ingatlah peristiwa Yesus mengobrak-abrik bait Allah gitu. Kenapa begitu? Karena orang-orang dari jauh itu membawa persembahan, membawa kurban itu dari mana-mana. Kenapa? Karena dulu pusatnya cuma satu. Nah, setelah peristiwa Yesus itu, lalu kemudian pemahaman yang kau katakan berjumpa dengan Tuhan di mana-mana itu baru kemudian terjadi. Kalau dulu belum. Nah, peristiwa ini juga dasar dan membawa perubahan besar. Tapi kan memang Maria Magdalena juga bagian dari masa lalu, bagian dari sebelum Yesus, bahwa yaitu kalau mati di makam, lalu berziarah di makam gitu ya. Nah, ini kan juga
peristiwa besar di mana kita eh, bahwa kubur kosong itu peristiwa luar biasa. Ya. Kubur kosong, kita nggak tahu eh, aslinya gimana, nggak tahu, karena zaman dulu tuh belum ada alat perekam seperti ini, belum ada YouTube gitu ya. Kalau ada YouTube nih, Maria Magdalena baru dapet gitu, direkam langsung diupload. Nah sekarang kita nggak tahu bener nggak nih peristiwanya Bunda Maria, nggak ada yang upload gitu kan. Nah yang ada adalah kisahnya, dari ekspresi wajahnya, dari mulutnya, dan sesudah proses itu kita baru kemudian kita mampu menjumpai Allah di mana-mana dalam berbagai macam pengalaman dalam diri orang-orang ciptaan, sesama ciptaan, lalu kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka menurut saya ketika Paus Fransiskus bicara tentang ekologi itu luar biasa menurut saya, karena bicara tentang Tuhan yang bisa kita jumpai di mana-mana ya, di dalam segala ciptaan. Dan saya baru tersadar Yesus disalib itu, peristiwa salib itu peristiwa ekologis sebenarnya, ya kan? Semakin membuat relasi kita dengan Tuhan itu, lalu juga dengan sesama, dan juga dengan diri sendiri ya. Sesama itu bukan cuma sesama manusia aja, sesama ciptaan. Jadi peristiwa Paskah itu, peristiwa salib itu, bahkan peristiwa Prapaskah itu sebenarnya itu adalah peristiwa ekologis, membuat kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan dengan sesama ciptaan dan dengan diri sendiri. Nah, dan itu proses gitu ya. Ya Romo, di sini Yesus juga menyapa Maria Magdalena supaya Maria Magdalena juga bisa membagikan kabar sukacita kepada banyak orang. Betul. Ya. Dan di sini kan ya mungkin begini, seperti saya mengalami pengalaman begini kan, orang melihat saya itu kebanyakan di altar. Ya. Lalu 3 hal yang komentar yang sering mereka ungkapkan ketika ketemu saya bukan di altar, ngelihat saya bukan di altar, yaitu, Romo kok ternyata lebih putih ya. Terus saya, wah berarti cahaya gereja masih harus dibenerin nih gitu misalnya. Romo kok kelihatan lebih mudaan ya gitu. Nah itu saya seneng tuh ketemu buat. Terus Romo kok kelihatan lebih tinggi ya. 3 hal itu. Nah ketika ngelihat di altar dan ngelihat di luar, bukan di altar, beda. Nah tapi mereka gampang sadar bahwa itu adalah saya adalah ketika mendengar suara saya. Jadi misalnya ketemu orang nih ya, saya nunduk gitu ya, saya senyum, mereka kadang-kadang lewat aja gitu. Tapi ketika saya udah ngomong, selamat pagi Pak gitu, lalu baru Romo toh gitu. Karena buat mereka suara mereka lebih familiar karena langsung. Tapi kalau yang visual jauh. Nah ini saya rasa mirip seperti ini. Ketika Yesus berkata Maria, suaranya itu mungkin tampilannya beda, dan mungkin nggak bayangin bahwa Yesus hidup kan nggak kebayang. Tapi ketika dengar, wah ini suaranya Tuhan nih, maka langsung tersadar. Lalu langsung bilang Rabuni, artinya guru. Nah suara itu mengingatkan pengalaman dengan Yesus. Nah itu dia. Lalu baru ketika menyadari itu Tuhan, baru kalimat yang tadi engkau bacakan juga, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, itu baru bisa dia terima. Tapi kalau misalnya dia tidak menyadari itu Yesus gitu, tidak keluar kata Rabuni itu, mungkin dia nggak akan nurut itu, siapa lu gitu. Jadi bagaimana Maria Magdalena bisa menyampaikan hal itu dan dipercaya sama orang ya Romo? Iya. Nah ketika dia mendengar suaranya aja, dia merasakan pengalaman perjumpaan itu. Apalagi secara visual gitu ya, dia melihat sendiri. Nah ketika tadinya mungkin dia nggak terlalu peduli kan, ada orang di belakang gitu kan, oke gitu.
Tapi ketika udah menyebut namanya, mungkin kata Marianya itu sendiri gitu ya. Misalnya saya kan kalau di gereja itu dipanggil Romo Hadi gitu ya, atau Romo Nugroho. Tapi kalau ada yang manggil Romo Yus, terus ada ini nih. Berarti ini orang yang kenal saya waktu masih kecil, atau teman saya sekolah, atau apa nih, atau ada hubungan dengan ini. Karena kata Yus itu cuma saya pakai dulu. Sekarang kan saya sudah menjadi Nugroho, menjadi Hadi gitu. Nah ini saya rasa juga sama. Maria, mungkin nggak semua orang memanggil dia Maria gitu. Ketika kata Maria itu muncul, lalu sesudah itu baru tersadar, ini Yesus toh. Mungkin ya seperti itu, terhalang atau apa, atau hanya fokus dengan diri sendiri ya. Kadang-kadang kan kita begitu, ketika fokus dengan diri sendiri, ketika kita ngelamun, kita nggak sadar ada kesibukan orang-orang di sekitar kita. Ya. Di sini Romo, Maria Magdalena itu menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus ya Romo ya. Itu berkat kerinduan hatinya sendiri ya Romo ya. Bisa begitu. Dan saya rasa memang ya setiap usaha itu ada rahmatnya lah gitu ya. Semakin kita rindu, semakin kita mampu untuk merasakan gitu ya. Ya mirip seperti inilah. Nggak tahu kamu ke Eropa bawa rice cooker apa enggak gitu. Enggak. Dan kamu rindu makan nasi kan? Rindu sekali Romo. Ya seperti itu. Seperti itu, ketika kamu semakin rindu, ketika menjumpai nasi kamu merasa gitu kan. Ya, betul. Karena rindu, ya seperti ini. Rindu akan Tuhan, ketika mengalami perjumpaan, nah itu mengalami pengalaman gitu ya, pengalaman yang luar biasa gitu. Padahal cuma nasi doang gitu. Dulu sebelum itu biasa, tapi ketika udah lama gak ketemu, rindu, lalu keluar itu rasa syukurnya. Ya, jadi semoga kita juga semakin peka untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan ya Romo ya dalam kehidupan kita. Betul, karena pasti hadir. Ini semua ciptaan itu yang saya katakan tadi dengan Paus Fransiskus, dengan ekologisnya itu, bahwa Allah hadir di mana-mana dalam ciptaan. Gitu. Mungkin Romo bisa sharing sedikit pengalaman hidup Romo tentang kehadiran Tuhan Yesus dalam diri Romo. Pengalaman kehadiran ya rasanya sih banyak ya. Biasanya makanya kenapa saya merasa bahwa pengalaman kesendirian itu penting. Ketika kita sendiri, kita bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, lalu kita mengalami pengalaman perjumpaan dengan diri sendiri ketika kita nggak disibukkan dengan yang di luar-luar. Nah, yang pengalaman yang buat saya fenomenal, saya sering ceritakan, jangan-jangan sudah pada saya ceritakan di sini juga, adalah pengalaman saya dulu mengalami kesendirian. Udah sendiri, sakit lagi, di tempat yang jauh lagi, bukan di Indonesia ya. Sakitnya sebenarnya sakit sepele, sakit diare gitu ya. Apapun yang dimakan keluar gitu kan. Pada waktu itu saya ikut program yang saya hitung-hitung itu, program itu 1 hari itu kalau diduitin itu program itu harganya 5 juta. Kalau saya bolos artinya 5 juta hilang. Tapi kalau kebanyakan bolos pun nanti nggak dapat sertifikat, berarti biaya yang besar itu juga hilang. Mubasir ya. Mubasir. Padahal saya diare. Yang namanya diare kan sering ke belakang. Nah di situ saya berjuang gitu. Dan salah satu perjuangannya supaya nggak sering ke belakang, akhirnya nggak sering makan. Wah, lemes jadinya Romo. Lemes. Wah, perjuangan itu. Tapi pada saat seperti itu kan, dan di negeri orang ya, di negeri orang nggak ada orang Indonesia satu pun, dan nggak punya asuransi kesehatan.
Mau ke dokter ntar mahal lagi. Ketika itu malah saya merasa dekat sekali dengan Tuhan karena jauh sama lingkungan, sama orang-orang, tapi jadi dekat sama Tuhan. Mau minta tolong sama siapa? Betul. Akhirnya hanya mengandalkan Tuhan. Berdoa, dan pada saat itu saya berkomitmen, Tuhan, mulai detik ini hidupku hanya untuk bersyukur. Aku merasa cukup dengan rahmat-rahmat-Mu. Mulai hari ini aku hanya mau bersyukur menjadi saluran berkat buat sesama. Itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya seperti itu. Membuat saya bersyukur. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam segala peristiwa ya Romo ya. Betul. Ya, baiklah para gembala baik dan murah hati, tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita harus segera mengakhiri sesi yang kedua ini. Sebelum itu marilah kita berdoa melalui Romo Nugroho dan mohon berkat melalui Romo Nugroho. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pengalaman-pengalaman perjumpaan kami dengan-Mu. Bantulah kami untuk menjadi semakin peka sehingga kami mampu menangkap kehadiran-Mu. Karena Engkau hadir di mana-mana, kapanpun, dimanapun, dalam peristiwa apapun. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi kalau kami merasa jauh daripada-Mu, itu karena kesalahan kami sendiri. Maka bantulah kami untuk juga mengalami pertobatan, sehingga penghalang kami untuk mengalami perjumpaan dengan-Mu tersingkirkan, sehingga kami mampu berkata seperti Maria Magdalena, Rabuni, artinya guru. Kami dapat mengalami perjumpaan dan dapat bercakap-cakap dengan Engkau kapanpun dan dimanapun. Ya Bapa, kini kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Semoga aktivitas kami adalah aktivitas yang penuh berkat. Kami mendapatkan berkat dan kami boleh menjadi saluran berkat, semakin memuliakan Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. berkat Allah Bapa Maha Kuasa berlimpah atas kita, seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan komitmen kita untuk menjadi berkat bagi sesama, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas permenungan yang telah diberikan pada hari ini. Sama-sama. Semoga Romo mau hadir kembali dalam Siap. acara Oase Rohani Siap. lain waktu ya. Iya. Oke. Akhir kata, saya Felicia Lili Teja dan bersama Aloysius Hadi Nugroho. mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, makin adil dan makin beradab. Awali hari Anda dengan senyum dan tetap positif. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.